Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri Bismillahirrahmanirrahim. wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke anak-anak, silakan diluruskan tempat duduknya, kemudian dirapikan mejanya, kemudian kalian letakkan semua apa-apa yang ada di atas meja kalian di bawah laci meja kalian masing-masing. Sudah Pak? Saya udah rapi? Ya, Pak. Udah siap belajar? Siap, Pak. Oke, ya. Sebelum kita memasuki materi kita yang baru hari ini, ya, saya akan sedikit mengulas materi kita yang kemarin. Ya, saya ingin bertanya tentang materi yang kemarin. Bagi siapa saja yang bisa, silakan angkat tangan kemudian berdiri. Ya, adapun pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan konflik? Saya, Pak. Oke, ya silakan mau berdiri. Diri, Pak. Ya. Konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya. Nah, jawaban kamu benar. Ya, anak-anak, perlu kita ketahui bahwasanya konflik secara sosiologis dapat diartikan sebagai suatu proses sosial yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana pihak satu berupaya untuk saling menjatuhkan satu sama lain. Dengan cara apa? Dengan cara menghancurkannya atau dengan caranya tidak membuat, dengan cara menghancurkannya dan dengan cara membuatnya tidak berdaya. Itu adalah konflik. Ya. Anak-anak, perlu kita ketahui bahwasanya konflik ya selalu dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri individual yang dibawa dalam suatu interaksi sosial. Nah, adapun perbedaan tersebut antara lain yaitu ciri khas, ya, kemudian pengetahuan, kemudian kepandaian, kemudian adat istiadat, kemudian keyakinan dan selain sebagainya. Nah, berkat di bawah sertanya ciri-ciri individual tersebut, ya, maka wajar dalam situasi ini konflik selalu dirasakan dan selalu kita alami sebagai manusia, ya, karena konflik tidak akan bisa hilang sebelum hilangnya masyarakat itu tersebut, gitu. Nah, adapun materi kita hari ini yaitu faktor penyebab munculnya konflik dalam suatu masyarakat. Nah, ya. Sampai kita ini yaitu materi kita. Faktor penyebab Oke anak-anak, sebelum saya menjelaskan materi kita hari ini yaitu tentang faktor penyebab munculnya konflik, ya, saya harap kalian perhatikan saya ke depan, jangan tengok ke kanan dan ke kiri, jangan bercanda, perhatikan ke depan. Ya, depan. Ya, faktor penyebab munculnya konflik. Ya, perlu kita ketahui, ya, konflik tidak begitu saja terjadi dalam suatu masyarakat. Ya, ada banyak faktor penyebab yang melatar belakanginya. Ya, adapun faktor-faktor tersebut di antara lain yaitu yang pertama yaitu perbedaan individual atau perbedaan individu. Nah, ya, dari perbedaan individu ini, kenapa perbedaan individu menjadi sebuah faktor
kemudian pendapat, kemudian cara berinteraksi yang berbeda. Nah, hal tersebut yang berpotensi menimbulkan penyebab daripada munculnya konflik dalam suatu masyarakat. Paham? Paham. Paham? Paham. Oke, kalau paham lanjut ya. Yang kedua yaitu perbedaan kebudayaan. Nah, yang kedua perbedaan kebudayaan. Kenapa perbedaan kebudayaan juga menjadi sebuah faktor penyebab munculnya konflik? Ya, karena dalam maneka ragam manusia di bumi ini, ya, dari setiap daerah mempunyai kebudayaan dan keunikan tersendiri. Dan keunikan tersebut menjadi sebuah sifat pribadi seseorang. Nah, dari hal tersebutlah yang menjadi sebuah pemicu penyebab munculnya konflik dalam suatu masyarakat. Ya, paham anak-anak? Paham? Paham. Oke, kalau paham lanjut. Yang ketiga yaitu perbedaan individu dan kelompok. Nah, yang ketiga perbedaan individu dan kelompok. Ya, jadi setiap individu dan kelompok ya dari beraneka ragam mempunyai kepentingan masing-masing. Ya, contoh misalnya kepentingannya seperti kepentingan ekonomi dan sosial. Nah, dari kepentingan dan perbedaan tersebut ya dapat menimbulkan penyebab salah satu daripada faktor ya suatu konflik dalam masyarakat, gitu ya. Makanya perbedaan individu dan kelompok menjadi sebuah faktor, salah satu faktor penyebab munculnya konflik. Paham anak-anak? Paham. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial. Ya, interaksi sosial. Kenapa interaksi sosial juga menjadi salah satu faktor penyebab munculnya konflik? Ya, perlu kita ketahui bersama, ya, dalam kurangnya keharmonisan dalam sebuah interaksi sosial itu sangat menyebabkan konflik dalam suatu masyarakat. Ya, karena kenapa? Ya, karena interaksi sosial. Oke, yang keempat yaitu interaksi sosial. Nah, dari interaksi sosial, kenapa interaksi sosial menjadi faktor penyebab munculnya konflik? Ya, karena kurangnya keharmonisan dari setiap individu atau kelompok. Ya, dari setiap individu atau kelompok dalam suatu interaksi sosial. Ya, yang dibawa oleh sifat bawaannya dari semenjak lahir mungkin, kemudian atau kesengajaan kurangnya pendidikan ataupun bahkan karena faktor ekonomi. Nah, hal tersebut yang dapat menyebabkan munculnya sebuah konflik dalam suatu masyarakat. Ya, paham anak-anak? Bisa dimengerti? Bisa. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya ya yang kelima yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial. Nah, anak-anak ya, perlu kita ketahui kenapa perubahan sosial itu menjadi sebuah faktor penyebab munculnya konflik, ya. Karena ya, perubahan sosial itu terjadi secara alami, ya. Karena pada hakikatnya manusia itu selalu berubah-ubah, gitu, ya. Jadi makanya perubahan sosial itu menjadi salah satu faktor penyebab munculnya konflik. Paham anak-anak sampai sini paham? Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Ada yang ingin ditanyakan? Enggak ada. Enggak ada. Sudah paham semua ya? Paham. Oke, kalau sudah paham silakan kalian keluarkan buku tulis kalian dan alat tulis kalian dan kalian tulis apa yang ada di
kehadiran kalian hari ini. Dan bagi siapa saja yang hadir silakan angkat tangan kemudian bilang hadir, dan bagi tidak hadir silakan katakan tidak hadir. Ya, mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Oke. Muhammad Alto Penny hadir Pak. Hadir? Hadir Pak. Muhammad Ibnu Qaim Hadir, Pak. Osama hadir Pak. Hadir. Hadir. Fala Mutakin Hadir. Sarul Anwar Hadir. Fikri Durusanti Hadir. Muhammad Saroni hadir. Muhammad Raden Hadir. hadir semua ya di sini ya. Semua. Hadir semua. Gimana? Udah selesai nulisnya? Dapat. Udah selesai? Udah. Oke, kalau udah selesai silakan kalian baca apa yang kamu tulis di buku tulis kalian dan kalian pahami ya. Dan saya akan menghapus yang ada di papan tulis ini dan kalian silakan bersiap-siap untuk menjawab jawaban dari saya, dari pertanyaan dari saya. Ya, paham anak-anak? Paham? Paham. Oke. Oke, anak, bagaimana? Sudah siap? Siap. Udah siap? Siap, Pak. Oke, silakan kalau sudah siap, ya tutup buku tulis kalian, kemudian letakkan di ujung meja kalian. Ya. Oke, bagi siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan dari saya, akan saya kasih nilai tambahan untuk nilai akhir nanti di semester. Ya, mengerti? Mengerti, Pak. Oke, baik. Pertanyaannya, apakah konflik itu terjadi begitu saja dalam suatu masyarakat? Kemudian silakan sebutkan apa faktor penyebab munculnya konflik. Yuk, siapa yang bisa? Silakan angkat tangan. Saya, Pak. Oke, silakan kamu berdiri. Konflik tidak terjadi begitu saja. Kemudian ada beberapa faktor penyebab yang melatar belakangi terjadinya konflik. Diantaranya yaitu pertama perbedaan individu, Terus, kemudian perbedaan kebudayaan, Ya. yang ketiga perbedaan individu dengan kelompok, yang keempat interaksi sosial, dan yang terakhir perubahan sosial. nah jawaban kamu benar ya Allah. Semoga kamu selalu mendapatkan ilmu yang berkah lagi manfaat. Amin. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Anak-anak? Pak. Ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, jadi kesimpulan daripada materi kita hari ini yaitu tentang faktor penyebab munculnya konflik, yaitu ada berapa tadi? Diantaranya ada 5. Lima. Yang pertama yaitu perbedaan Individu. Yang kedua perbedaan kebudayaan. Yang ketiga perbedaan individu dengan Kelompok. Kemudian yang keempat yaitu interaksi sosial. Sosial. Yang kelima yaitu perubahan sosial. Oke, paham sampai sini anak-anak? Paham, Pak. Tidak ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke, kalau begitu saya akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, kalian belajarlah dengan bersungguh-sungguh, jangan bermalas-malasan. Ya, karena belajar dengan sungguh-sungguh adalah salah satu wasilah untuk mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhirul kalam, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah itu datang dari diri saya pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar itu semata dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam.